Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 jaringan komputer D4RPL 19B. Saya Nandia Aura dengan NIM 060 dan teman saya Afida Kholifatus Zahro dengan NIM 040, Muhammad Farid Dwi Putra dengan NIM 043 dan Rifanda Romansa Guswara dengan NIM 068. Salam hormat kepada Bapak Aditya Prapanca STMkom selaku dosen jaringan komputer. Di video ini, kami ingin menjelaskan tentang simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer dengan jaringan topologi tree dan LAN atau Local Area Network. Berikut penjelasannya. Latar belakang 1. Cisco Packet Tracer. Packet Tracer adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Cisco Packet Tracer adalah sebuah cross-platform visual simulasi alat yang dirancang oleh Cisco System yang memungkinkan pengguna untuk membuat topologi jaringan dan meniru modern jaringan komputer melalui komputer. Packet Tracer membantu mahasiswa untuk memahami topologi dan desain sebuah jaringan. Cisco Packet Tracer yang digunakan untuk simulasi yang mencerminkan arsitektur dan juga model dari jaringan komputer pada sistem jaringan yang digunakan. Dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, simulasi mengenai jaringan dan dapat dimanfaatkan menjadi informasi tentang keadaan koneksi komputer dalam suatu jaringan. Tujuan utama Packet Tracer adalah untuk menyediakan alat bagi siswa dan pengajar agar dapat memahami prinsip jaringan komputer dan juga membangun skill di bidang alat-alat jaringan Cisco. 2. Topologi tree. Topologi tree adalah gabungan dari topologi star dengan topologi bus. Untuk kedua gabungan tersebut, berada pada satu jaringan yang mana keduanya menjadi kumpulan dari topologi star yang telah dihubungkan pada topologi bus. Sehingga untuk setiap klien akan dikelompokkan pada sebuah kelompok untuk dijadikan sebagai pusat komunikasi. Hal ini seperti struktur pada jaringan topologi star. Setiap pusat komunikasi yang ada nantinya akan dihubungkan pada pusat komunikasi yang lain, cukup dengan menggunakan sebuah kabel utama, misalnya seperti topologi bus. Tree topologi juga sering kali disebut sebagai topologi pohon. Hal ini dikarenakan apabila digambarkan, jaringan ini memiliki bentuk seperti pohon karena memiliki ranting dan cabang. Untuk setiap cabang tersebut mempunyai hierarki yang jauh lebih tinggi dibandingkan dari ranting, sehingga jaringan topologi pohon ini memiliki tingkatan jaringan dengan hierarki yang lebih tinggi. 3. Jaringan LAN. Jaringan LAN atau jaringan lokal berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu lokasi agar bisa terhubung satu sama lain sehingga akan memudahkan pertukaran data dan mempercepat proses kerja. Sekian penjelasan dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan tutorial oleh teman saya. Berikut tutorial. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat topologi jaringan tree dengan bantuan software Cisco Packet Tracer. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Dwi Putra, NIM 19051397043 dari kelas D4 MI 19B. Ya, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat jaringan topologi tree dengan bantuan software Cisco Packet Tracer. Nah, yang kita butuhkan nantinya yaitu satu buah laptop, 5 buah switch, dan 6 buah PC. Langsung saja kita siapkan satu buah laptop di sini. Kita siapkan juga switch
sebanyak 5 buah. Dan juga PC sebanyak 6 buah. Langkah selanjutnya yaitu kita sambungkan dengan kabel. Di sini kita sambungkan dulu antara switch dengan switch dengan kabel crossover. Fase internet 1 kita pilih fase internet nomor 1, sama kita ulangi langkahnya, switch dengan switch dengan kabel yang sama dan juga dengan cara yang sama. Setelah itu kita sambungkan antara laptop dengan switch ataupun PC dengan switch dengan kabel copper strap rope. Kita pilih fase internet 0. Di sini kita pilih fase internet 1 sama. PC dengan switch juga kita pilih fase internet 0. Di switch kita pilih fase internet 1 sama. Kita ulangi caranya hingga semua PC terhubung dengan switch. Ya, di sini saya akan menggunakan IP DHCP dan juga IP statik. Yang pertama yang saya lakukan yaitu dengan IP DHCP. Yang pertama kita setting dulu di laptop, di desktop, kita pilih IP configuration, kita klik DHCP. Untuk PC juga sama, kita klik PC, kita klik desktop, kita pilih IP configuration, kita klik DHCP. Kita ulangi langkah yang sama di semua PC hingga IP configuration-nya semuanya DHCP. Kita ulangi hingga semua PC sama. Ya, setelah semuanya kita setting, akan kita buktikan dengan cara mengirimkan pesan. Ya, nantinya kita akan buktikan, kita akan mengirim pesan dari laptop ke PC 1. Akan kita simulasikan. Ya, pengiriman berjalan dari laptop menuju PC 1. Seperti ini alur pengirimannya. Ya, sudah sampai di PC 1. Ya, sukses ya. Sudah kita buktikan pengiriman pesan dari laptop ke PC 1. Selanjutnya kita ubah dari IP DHCP ke IP statik. Sama langkahnya, kita pilih IP configuration. Yang tadi kita pilih DHCP, kali ini kita akan klik statik. Kita set IP address-nya 192.168.1.1. Subnet mask-nya akan terisi dengan value 255.255.255.
sama langkahnya. Kita klik juga di PC, IP configuration. Kali ini kita klik static, sama langkahnya. Kali ini kita akan kasih IP address 192.168.1.2. Langkah selanjutnya sama, kita ulangi, kita ubah ke IP static. Sama langkahnya. Sudah kita ubah semua dari IP DHCP ke IP static. Akan kita coba kirimkan pesan. Kita coba kirimkan pesan dari laptop menuju PC 3. Kita simulasikan, akankah berjalan dengan lancar? Ya, berjalan. Tadi semuanya di sini silang, terkirim di PC 3. Ya, pengirimannya sukses dari laptop ke PC 3. Ya, seperti itu rangkaiannya. Topologi jaringan tree dengan software Cisco Packet Tracker. Praktikum topologi tree. 1. Alat software Cisco Packet Tracker laptop. 2. Pengertian topologi tree. Topologi tree adalah penggabungan antara topologi start dan topologi bus yang menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya dalam satu jaringan yang berpusat pada sebuah komputer pusat pada topologi tree. Struktur jaringan menyerupai topologi start, di mana setiap klien dikelompokkan dengan sebuah hubung bus sebagai pusat komunikasi, sedangkan pusat komunikasinya dibentuk seperti topologi bus, di mana antara pusat komunikasi dihubungkan menggunakan sebuah kabel utama.
Struktur penggabungan klien dan pusat komunikasi tersebut pun membentuk pohon lengkap dengan cabang dan rantingnya. Sama seperti pohon yang memiliki tingkatan di mana cabang memiliki peranan yang lebih besar dibandingkan ranting. Pada topologi tree juga terdapat tingkatan. Jaringan yang lebih tinggi memiliki peranan yang mempengaruhi dan mengontrol jaringan yang ada di bawahnya. 3. Ciri-ciri berikut adalah dari topologi tree. Proses pengiriman data dari klien mengirim ke klien penerima harus melalui hub atau pusat kendali. Pusat data dan kendali jaringan dipegang oleh sebuah hub sebagai kabel utama yang menghubungkan beberapa hub. Terdapat kabel utama atau backbone yang berfungsi sebagai penghubung antara jaringan, mempunyai tingkatan dalam jaringan. Kelebihan: pengelolaan datanya baik karena proses komunikasi terjadi secara bertahap dari satu hub ke hub lainnya. Mudah untuk dilakukan pemeriksaan dan pengisolasian jaringan jika terjadi kerusakan. Jika ingin menambah klien atau mengembangkan jaringan bisa dengan mudah dilakukan. Sangat mungkin untuk diterapkan pada jaringan komputer berskala besar. Kerusakan yang dialami oleh satu klien tidak akan mempengaruhi klien lainnya. Kelemahan: dikarenakan hub berperan sangat penting dalam jaringan, maka bila hub rusak, seluruh jaringan pun ikut terganggu. Bila komputer yang ada di tingkat atas rusak, komputer di bawahnya ikut terganggu. Bila kabel utama atau backbone rusak, maka bisa berpengaruh pada seluruh jaringan. Memerlukan banyak kabel dan hub sehingga biaya pembuatan jaringannya lebih mahal. Pemasangan dan konfigurasi kabel lebih rumit dibanding topologi lainnya. Banyaknya perancangan pada node membuat perawatan stabilitas jaringan jadi cukup rumit karena proses pengiriman data yang harus melalui kabel utama terlebih dahulu, sehingga lalu lintas menjadi sangat padat dan sangat mudah terjadi tabrakan file. Komunikasi antara komputer yang harus melalui hub lebih dulu membuat kinerja jaringan dan aliran data yang jadi lebih lambat. Topologi tree bisa menjadi pilihan yang paling tepat bila Anda ingin menggabungkan jaringan yang memiliki skala besar. Semoga penjelasan tersebut dapat membantu dan memberikan informasi tambahan bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afida Walifatul Zahra, NIM 1905 139740 dari D4 Manajemen Informatika, akan menjelaskan tentang praktek simulasi jaringan LAN. Di sini langkah-langkah yang pertama kita ambil adalah PC 3 buah dan laptop 1 buah. Lalu untuk menghubungkan laptop dan PC kita menggunakan switch. Lalu selanjutnya kita hubungkan dengan copper strike drop dari switch 0 ke laptop, switch 0 ke PC 0, Ethernet 0, switch ke PC terakhir. Lalu kita tunggu sampai keadaannya sudah menghubungkan seperti yang laptop sama switch ini. Tandanya kan sudah berubah jadi hijau.
Sembari menunggunya, kita isi IP address dari laptop dengan alamat 192.168.10.1 subnext-nya 255.255.255.255.0. hanya saja yang IP belakangnya kita rubah dengan 2. Selanjutnya isi yang pertama 192.168.10.3. Yang terakhir adalah 192.168.10.4. Lalu kita coba untuk ping alamatnya apakah sudah bisa berjalan dengan jarak ping 192.168.10. Tandanya reply from ini sudah berhasil, bisa mengirimkan data. Lalu kita simulasikan jaringan ini ya, dengan cara menggunakan VDO dari laptop ke PC 0. Coba jalankan. Nah, yang pertama ini kan mentransferkan data ya, lalu dari data di switch ini menyebar ke seluruh PC, lalu mencari data mana yang akan dikirimkan, dan ternyata yang terhubung adalah yang ke PC 0. Selanjutnya kita akan kembali ke laptop dan ternyata diterima, dan ini kembali lagi dan hasilnya adalah bintang. Lalu di sini nanti Bing akan mentransfer data dari switch ke seluruh PC, karena tadi yang terhubung adalah laptop 0 sama PC 0, jadi yang lain tidak terima. Jadi kurang lebihnya simulasinya seperti ini. Terima kasih. Kesimpulan dari praktikum simulasi jaringan LAN. Simulasi jaringan LAN biasanya digunakan untuk menghubungkan PC yang ada di dalam ruangan, seperti di ruang lab komputer. Dengan menggunakan CMD, dapat diketahui koneksi apakah sudah terhubung atau belum. Jika di dalam CMD muncul RTO atau request timeout, tandanya terdapat kesalahan dalam memasukkan IP address, dengan kata lain koneksinya belum berhasil. Maka perlu dilakukan pengecekan ulang di IP address. Dari simulasi jaringan ini, dari laptop ke PC 0 ketika dilakukan percobaan pengiriman pesan, maka data akan mencari keseluruhan, lalu mencari sumber di mana IP awal, mana yang memanggil. IP address yang terhubung akan muncul tanda centang dan yang tidak terhubung akan bertanda silang. Setelah terkoneksi, maka pesan atau data yang akan ditransfer menuju langsung ke IP address yang dituju.